Lihatlah layar di depan Anda. Apa yang Anda lihat? Sebuah video, sebuah pesan, atau sebuah berita? Di era di mana wajah bisa dipalsukan oleh algoritma, suara bisa dikloning oleh kode, dan setiap gerakan Anda dipantau oleh mata-mata elektronik di angkasa, garis antara yang asli dan yang simulasi telah lenyap. Kita sedang membangun sebuah penjara digital yang sangat indah, tanpa menyadari bahwa pintunya sedang dipersiapkan untuk dikunci oleh satu tangan. Nubuah menyebutnya sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah eksistensi manusia. Ia adalah Al-Masih Ad-Dajjal, sang manipulator ulung yang tidak hanya membawa pedang, tapi membawa teknologi penyesatan yang mampu membalikan surga menjadi neraka dalam persepsi kita. Apakah AI hari ini adalah langkah awal menuju infrastruktur tirani akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Tholabul Ilmi. Eskatologi Islam memberikan gambaran yang sangat teknis tentang Dajjal. Ia buta sebelah mata, ia bergerak secepat awan yang diiup angin, dan ia memegang kendali atas rizki bumi. Bagi akal sehat abad 21, ini bukan sekedar deskripsi fisik, melainkan metafora bagi sistem informasi global yang pincang, tajam secara materi, namun buta secara spiritual. Dalam dokumenter investigasi ini, kita akan menyelami perbatasan antara teknologi AI dan nubuah akhir zaman. Kita akan membedah bagaimana sistem pengawasan massal, manipulasi kesadaran melalui algoritma, dan mata uang digital sedang membentuk satu mata yang diprediksi 1400 tahun lalu. Mari kita menyingkap tabir digital yang menutupi mata kita dan memahami rahasia Cyber Dajjal. Dalam sejarah panjang umat manusia, setiap era memiliki ujian dan tiraninya sendiri. Namun, terdapat sebuah peringatan yang melintasi ribuan tahun, sebuah nubuah yang disepakati oleh setiap nabi yang pernah diutus ke bumi, bahwa akan datang suatu masa di mana sebuah fitnah muncul dengan kekuatan yang begitu masif hingga mampu mengguncang fondasi terdalam dari keimanan manusia. Investigasi Tholabul Ilmi menemukan bahwa Al-Masih Ad-Dajjal bukanlah sekadar sosok monster yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah puncak dari sebuah sistem operasi tirani yang telah lama dibangun fondasinya di dalam peradaban kita. Mengapa fitnah ini disebut yang terbesar sejak zaman Adam? Secara rasional, kita harus melihat pada tingkat ketergantungan sistemik. Pada zaman dahulu, manusia masih memiliki kemandirian terhadap alam. Namun hari ini, kita hidup di dalam sebuah ekosistem digital dan material yang sangat terpusat. Jika sistem ini dikuasai oleh satu otoritas tunggal, maka individu akan kehilangan kedaulatan atas dirinya sendiri. Dajjal adalah administrator tertinggi dari sistem yang pincang ini. Simbolisme satu mata bukan hanya deskripsi fisik, melainkan metafora bagi perspektif monopolistik. Ia melihat dunia hanya dengan mata materi yang sangat tajam, namun buta terhadap realitas spiritual malakut. Secara teknis, Dajjal mewakili hegemoni mutlak. Dalam kacamata eskatologi, ia datang di saat dunia mengalami krisis multidimensi, kelaparan, kekeringan, dan anarki. Di saat itulah, ia muncul menawarkan solusi global. Ia membawa apa yang tampak seperti surga, kelimpahan materi, dan neraka, kemiskinan atau kematian. Dalam bahasa teknologi, ini adalah lock-in effect. Anda dipaksa masuk ke dalam sistemnya untuk bertahan hidup. Barang siapa yang memegang kunci akses darinya akan kenyang, dan barang siapa yang menolaknya akan terputus dari seluruh jalur distribusi kehidupan. Ini adalah fitnah terbesar karena ia menyentuh kebutuhan purba manusia, rasa lapar dan rasa takut.
Rasionalitas kita diajak memahami mengapa teknologi menjadi infrastruktur utamanya. Simulasi Dajjal didesain untuk membuat manusia percaya bahwa materi adalah Tuhan. Melalui keajaiban sintetis yang akan kita bedah di bagian selanjutnya, ia mencoba membuktikan bahwa dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ia meretas nalar manusia sehingga mujizat palsu tampak lebih nyata daripada janji-janji langit yang gaib. Inilah overload sensorik yang akan membuat jutaan jiwa menyerahkan kedaulatan mereka demi sesuap roti digital. Investigasi sejarah kita menyimpulkan bahwa peradaban modern saat ini sedang menjalankan fase beta test bagi sistem Dajjal. Globalisasi yang tidak terkendali, sentralisasi data pada segelintir perusahaan raksasa, dan ketergantungan mutlak atas sirkuit elektronik adalah karpet merah bagi kemunculan sang manipulator. Ia tidak perlu mendatangi setiap manusia satu persatu secara fisik. Ia cukup menguasai server utama peradaban untuk mengontrol persepsi miliaran orang sekaligus. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa Dajjal adalah bug terbesar dalam program dunia. Ia hadir sebagai antitesis dari Tauhid. Jika Tauhid adalah kebebasan jiwa dari penghambaan kepada materi, maka Dajjal adalah perbudakan jiwa di bawah kaki materi. Kita sedang berjalan menuju benturan frekuensi antara mereka yang tetap setia pada source code ilahi dan mereka yang terhipnotis oleh antarmuka palsu sang manipulator. Mari kita selami bagaimana senjata utamanya, yaitu kebohongan tingkat tinggi, menghancurkan pondasi kebenaran dalam investigasi matinya kebenaran objektif, deepfake, dan manipulasi AI. Pernahkah Anda melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri, namun ternyata itu tidak pernah terjadi? Kita telah memasuki sebuah garis waktu sejarah, di mana pepatah melihat adalah percaya tidak lagi berlaku. Investigasi talabul ilmi menemukan bahwa salah satu pilar utama fitnah Dajjal adalah inversi realitas. Nubuah memberikan peringatan yang sangat teknis. Ia membawa bersamanya permisalan surga dan neraka. Namun surga yang ia perlihatkan sebenarnya adalah api, dan neraka yang ia perlihatkan sebenarnya adalah air yang sejuk. Bagi akal sehat abad ke-21, ini adalah deskripsi tentang manipulasi persepsi total melalui teknologi informasi yang melampaui batas. Secara teknis, kita sedang menyaksikan embrio dari kekuatan ini melalui perkembangan generative AI dan deepfake. Saat ini, algoritma mampu menciptakan wajah yang tidak pernah ada, mensimulasikan suara pemimpin dunia dengan akurasi 100%, dan mengkonstruksi narasi sejarah palsu yang tampak sangat otentik. Jika hari ini kita sudah kesulitan membedakan video asli dari buatan mesin, bayangkan ketika teknologi ini dikendalikan oleh entitas yang memiliki akses ke seluruh pusat data bumi. Dajjal akan menggunakan AI sebagai instrumen untuk membunuh kebenaran objektif. Ketika kebenaran mati, manusia kehilangan kompas moralnya, dan di saat itulah mereka akan bersujud pada narasi siapapun yang mampu memberikan kenyamanan materi. Rasionalitas nubuah tentang Dajjal yang mampu menghidupkan orang mati atau berbicara kepada benda mati dapat dipahami melalui lensa holografik dan transhumanisme. Dajjal tidak melakukan sihir dalam arti kuno. Ia mengeksekusi teknologi penyesatan yang membuat data digital tampak lebih padat dan lebih nyata daripada materi fisik. Ia mampu membangkitkan simulasi digital dari orang-orang tercinta yang telah wafat, memanipulasi emosi terdalam manusia agar tunduk pada otoritasnya. Inilah cyber necromancy, sebuah bentuk manipulasi saraf di mana kesadaran manusia diretas oleh visualisasi palsu yang dikelola oleh algoritma satu mata. Investigasi kita menyentuh fenomena dead internet theory. Para sosiolog mulai menyadari bahwa sebagian besar lalu lintas informasi di internet saat ini digerakkan oleh bot dan AI, bukan manusia. Kita sedang digiring masuk ke dalam ruang gema, echo chambers, di mana realitas kita didikte oleh algoritma yang diprogram untuk menyesatkan. Dajjal adalah administrator tertinggi dari sistem ini. Ia menciptakan kabut piksel yang membuat mata nalar manusia menjadi rabun. Ia mengaburkan batas antara mujizat dan trik kamera, antara wahyu dan prompt mesin. Mengapa hal ini menjadi ujian yang sangat berat? Karena manusia didesain untuk merespon apa yang ia lihat dan rasakan.
Ketika sistem sensorik kita dibombardir oleh kebohongan yang sempurna, hanya mereka yang memiliki kunci enkripsi iman yang sanggup bertahan. Iman dalam kacamata ini adalah kemampuan batin untuk mendeteksi glitch atau ketidaksinkronan antara frekuensi cahaya Tuhan dengan frekuensi palsu sang manipulator. Orang yang beriman tidak melihat dengan mata kepala, melainkan melihat dengan basirah, mata jantung yang terhubung langsung ke realitas dasar di malakut. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa pertempuran akhir zaman adalah perang informasi. Dajjal tidak perlu menaklukkan tubuh Anda jika ia sudah berhasil menjajah pikiran Anda melalui piksel yang menipu. Kita harus menyadari bahwa setiap layar di tangan kita adalah medan pertempuran untuk memperebutkan kedaulatan nalar kita. Memahami matinya kebenaran objektif membuat kita lebih waspada. Kita berhenti menjadi konsumen data yang pasif dan mulai menjadi auditor informasi yang kritis. Mari kita selami sistem pengawasan yang akan mengunci pergerakan setiap jiwa dalam investigasi algoritma satu mata, total surveillance. Dalam tradisi eskatologi Islam, deskripsi Dajjal yang paling ikonik adalah bahwa ia buta sebelah matanya dan matanya yang lain tampak seperti buah anggur yang menonjol. Investigasi talabul ilmi menemukan bahwa di balik rupa fisik tersebut tersimpan kode tentang asimetri informasi. Satu mata adalah simbol dari sebuah pusat kontrol tunggal yang mampu melihat segalanya di dunia materi namun buta terhadap kebenaran spiritual. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, infrastruktur untuk mata yang tak pernah berkedip ini telah nyata di atas kepala kita. Ia bukan lagi sekadar nubuat, ia adalah global panoptikon yang ditenun dari jutaan lensa dan sensor digital. Mari kita bedah melalui kacamata sains pengawasan. Saat ini, ribuan satelit mata-mata mengorbit bumi dengan kemampuan resolusi yang mampu membaca plat nomor kendaraan dari ruang hampa. Di daratan, teknologi facial recognition atau pengenalan wajah telah terintegrasi dengan jaringan CCTV di kota-kota besar, menciptakan sistem pelacakan individu secara real-time. Dalam kacamata cyber eskatologi, ini adalah perwujudan fisik dari mata Dajjal. Sistem ini tidak membutuhkan tidur, tidak mengenal lelah, dan dirancang untuk mengunci pergerakan setiap subjek yang berada di bawah hegemoni sistem tirani akhir zaman. Rasionalitas kita diajak memahami konsep social credit system yang mulai diuji coba di beberapa belahan dunia. Di bawah algoritma satu mata, perilaku Anda bukan lagi urusan pribadi, melainkan unit data yang menentukan hak akses Anda terhadap kehidupan. Jika sistem menilai Anda sebagai ancaman atau tidak patuh, maka secara otomatis akses Anda terhadap perbankan, transportasi, dan kebutuhan pokok akan diputus. Inilah realitas teknis dari nubuat bahwa Dajjal akan membatasi rezeki bagi mereka yang menolaknya. Satu mata tersebut memantau ketaatan Anda terhadap program dunia, dan ia akan menghukum setiap deviasi dari kode yang telah ia tetapkan. Investigasi kita menyentuh fenomena Internet of Bodies. Dengan munculnya perangkat yang dapat dipakai, wearables hingga implan saraf seperti Neuralink, data biologis manusia, mulai dari emosi, tekanan darah, hingga isi pikiran, kini menjadi bagian dari big data. Algoritma satu mata tidak hanya mengawasi apa yang Anda lakukan secara fisik, ia mulai merayap masuk ke dalam ruang privasi terakhir manusia, batin kita sendiri. Dajjal dalam kacamata ini adalah kecerdasan terpusat yang berusaha menggantikan posisi pengawasan Tuhan dengan pengawasan mesin yang dingin dan tanpa ampun. Mengapa sistem ini begitu efektif sebagai fitnah? Karena manusia cenderung merasa aman saat diawasi oleh kekuatan yang tampak nyata. Dajjal menawarkan perlindungan semu melalui keamanan digital total. Ia menjanjikan dunia tanpa kejahatan fisik, namun dengan harga penyerahan kedaulatan ruh secara total. Hanya mereka yang menyadari bahwa ada mata yang jauh lebih tinggi, mata Allah yang maha melihat, yang sanggup menembus ilusi intimidasi algoritma satu mata ini. Mereka menyadari bahwa sekuat apapun jaringan satelit manusia, ia tetaplah sistem yang fana dan penuh celah.
Di bagian ini kita sampai pada konklusi bahwa satu mata adalah monopoli persepsi. Sistem Dajjal ingin Anda percaya bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada ruang untuk melawan, dan tidak ada realitas selain materi yang ia awasi. Kita sedang digiring masuk ke dalam sirkuit raksasa di mana kepatuhan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup secara biologis. Namun kontrol ini barulah permulaan. Mari kita selami bagaimana sistem ini melangkah lebih jauh dengan memanipulasi elemen-elemen dasar bumi dalam investigasi keajaiban sintetis, geoengineering, dan manipulasi iklim. Selama ribuan tahun, manusia memandang hujan dan kesuburan tanah sebagai anugerah murni dari langit yang tak terbendung oleh tangan makhluk. Namun, investigasi tolabul ilmi menemukan sebuah peringatan eskatologi yang sangat spesifik. Dajjal akan muncul dengan membawa kendali penuh atas elemen-elemen dasar kehidupan. Nubuah menyebutkan bahwa ia akan mendatangi suatu kaum, mengajak mereka menyembahnya, dan saat mereka beriman, ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman seketika. Bagi akal sehat abad 21, ini bukan lagi sekedar sihir kuno, melainkan manifestasi dari teknologi pengendalian planet yang sedang kita kembangkan hari ini. Secara teknis, kita mengenal geoengineering melalui teknik seperti cloud seeding, penyemayan awan, atau penggunaan frekuensi ionosfer tinggi. Manusia mulai belajar cara memaksa atmosfer untuk menjatuhkan air. Dalam sistem cyber Dajjal, teknologi ini mencapai titik puncaknya. Ia tidak hanya memicu hujan, ia memonopoli hujan. Bayangkan sebuah dunia di mana satelit-satelit canggih mampu menggeser arah awan dan menciptakan kekeringan buatan di wilayah-wilayah yang menolak tunduk pada otoritas sang manipulator. Hujan bukan lagi rahmat yang turun secara adil, melainkan hadiah digital bagi para pemuja sistem dan hukuman termal bagi para pembangkang. Inilah esensi dari fitnah tersebut. Mengubah hukum alam menjadi alat negosiasi politik. Rasionalitas nubuah tentang bumi yang menumbuhkan tanaman secara instan juga dapat dipahami melalui lensa bioteknologi dan pertanian akselerasi. Dajjal kemungkinan besar menguasai kode genetik tumbuhan yang telah dimodifikasi agar dapat tumbuh dalam hitungan jam di bawah stimulasi frekuensi cahaya tertentu. Ia menciptakan ilusi kemakmuran di tengah kelaparan global yang ia ciptakan sendiri. Secara sosiometrik, ini adalah strategi manajemen kelangkaan. Dajjal menghancurkan kemandirian pangan alami manusia dan menggantikannya dengan sistem ketergantungan mutlak pada teknologi hijau miliknya yang tersentralisasi. Investigasi kita menyentuh aspek simulasi kesuburan. Melalui proyeksi holografik dan manipulasi sensorik, Dajjal mampu membuat ladang yang gersang tampak hijau dan subur di mata para pengikutnya. Ini adalah bentuk pertasan terhadap persepsi kolektif. Manusia yang telah kehilangan koneksi dengan tanah dan alam akan dengan mudah tertipu oleh visualisasi sintetis yang menawarkan kepuasan instan. Dajjal adalah arsitek dari sebuah surga buatan yang di dalamnya tidak mengandung keberkahan ruhani, melainkan hanya barisan piksel dan nutrisi kimia yang hampa. Mengapa hal ini menjadi ujian yang sangat mematikan bagi nalar? Karena Dajjal menyerang pada level kebutuhan biologis yang paling mendasar, perut dan dahaga. Ketika seseorang melihat awan menuruti perintahnya, ia akan tergoda untuk percaya bahwa dialah sang pengatur alam semesta. Hanya mereka yang memahami konsep sunatullah yang menyadari bahwa semua keajaiban itu hanyalah manipulasi variabel fisik yang diizinkan Tuhan sebagai ujian. Mereka tahu bahwa hujan sejati datang dari kehendaknya, bukan dari transmisi frekuensi satelit. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa panggung Dajjal adalah panggung teknologi total. Ia meniru sifat-sifat Tuhan melalui perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Memahami keajaiban sintetis ini membuat kita sadar bahwa kedaulatan atas alam adalah benteng pertahanan terakhir manusia. Kita harus belajar untuk tidak terpesona oleh kecanggihan yang menuntut penyerahan iman. Mari kita selami bagaimana kontrol atas elemen alam ini berlanjut pada kontrol atas sirkulasi ekonomi dunia dalam investigasi hegemoni roti dan digital currency, sistem transaksi tunggal. Dalam naskah eskatologi, Dajjal digambarkan tidak hanya membawa keajaiban di langit, tetapi juga menguasai urat nadi kehidupan manusia.
Salah satu riwayat yang paling ikonik menyebutkan bahwa ia membawa gunung roti dan sungai air. Investigasi Talabul Ilmi menemukan bahwa bagi nalar abad ke-21, ini adalah deskripsi teknis tentang monopoli logistik dan ketahanan pangan global. Dajjal tidak datang untuk menghancurkan pasar, ia datang untuk menjadi satu-satunya pasar. Ia menguasai rantai pasok dunia di tengah krisis kelaparan hebat, menjadikannya satu-satunya entitas yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang berhak makan dan siapa yang harus kelaparan. Secara teknis, kontrol ini membutuhkan infrastruktur yang melampaui uang tunai fisik. Disinilah kita melihat relevansi Central Bank Digital Currency atau CBDC dan mata uang kripto terpusat. Uang fisik adalah lambang kemandirian. Anda bisa bertransaksi tanpa harus meminta izin kepada pusat server. Namun dalam sistem cyber Dajjal, uang diubah menjadi programmable money atau uang terprogram. Setiap sen yang Anda miliki adalah baris kode digital yang dikunci oleh identitas biometrik Anda. Jika algoritma satu mata mendeteksi adanya pembangkangan atau frekuensi iman yang tidak selaras dengan sistem, maka secara otomatis akses finansial Anda dibekukan. Anda memiliki angka di layar, namun angka itu tidak bisa ditukarkan dengan roti. Inilah cara Dajjal memenjara manusia melalui dompet digital mereka. Rasionalitas nubuah tentang pengikut Dajjal yang hidup mewah sementara penentangnya kurus kering dapat dipahami melalui konsep Universal Basic Income atau UBI yang bersyarat. Dajjal menawarkan subsidi kehidupan bagi setiap jiwa yang bersedia menerima tanda tangan otoritasnya, baik itu dalam bentuk implan microchip maupun verifikasi data saraf. Ini adalah bentuk perbudakan sukarela. Manusia akan menyerahkan kedaulatan ruhnya demi akses ke sirkuit ekonomi. Investigasi kita menyimpulkan bahwa Dajjal sedang mengubah fungsi uang dari alat tukar menjadi alat social engineering atau rekayasa sosial. Ia tidak membutuhkan tentara untuk menaklukkan Anda. Ia cukup mematikan izin transaksi Anda di supermarket. Investigasi kita menyentuh fenomena tokenisasi aset. Di bawah kekuasaan Dajjal, emas dan perak, mata uang alami yang Tuhan ciptakan dengan nilai intrinsik, akan ditarik dari peredaran atau dilarang. Segala sesuatu harus dikonversi menjadi data yang ia kendalikan. Dajjal tahu bahwa emas adalah simbol kebebasan, sedangkan kredit digital adalah simbol kontrol. Al-Quran dan hadis seringkali mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga dinar dan dirham di akhir zaman. Secara rasional, ini adalah instruksi untuk menjaga kemandirian finansial agar kita tidak terjebak dalam jebakan likuiditas yang dikelola oleh sang manipulator. Mengapa ujian ekonomi ini begitu berat? Karena ia menyasar insting bertahan hidup manusia yang paling dasar. Dajjal menciptakan simulasi kemakmuran yang begitu menyilaukan. Ia menunjukkan bahwa jalan menuju kekayaan hanya ada lewat sistemnya. Namun bagi penuntut ilmu yang terjaga, mereka menyadari bahwa gunung roti Dajjal sebenarnya adalah tumpukan debu piksel yang tidak mengandung keberkahan. Mereka memilih untuk lapar secara materi, namun kenyang secara ruh, karena mereka tahu bahwa simulasi ekonomi ini akan segera berakhir dengan kehancuran sistem pusatnya. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa hegemoni roti adalah taktik intervensi perut untuk menguasai hati. Cyber Dajjal membangun sistem keuangan yang tertutup, transparan bagi administrator, namun gelap bagi pengguna. Memahami kontrol ekonomi ini membuat kita sadar bahwa setiap transaksi digital kita hari ini adalah langkah menuju sistem terpusat tersebut. Kita harus mulai membangun ekosistem kemandirian sebelum gerbang transaksi tunggal ditutup. Mari kita selami bagaimana kontrol ini merambah ke dalam biologi manusia melalui peretasan saraf dalam investigasi peretasan kesadaran, Neuralink, dan transhumanism. Setelah menguasai lingkungan fisik dan sirkulasi ekonomi, fase terakhir dari fitnah Cyber Dajjal adalah menyerang benteng privasi terakhir manusia, tempurung kepala. Investigasi Talabul Ilmi menemukan bahwa nubuah tentang kemampuan Dajjal merasuk ke dalam pikiran manusia selaras dengan ambisi teknologi masa kini yang kita kenal sebagai transhumanisme. Ini adalah sebuah gerakan intelektual dan teknologis yang bertujuan untuk meningkatkan raga manusia melampaui batas biologisnya, mulai dari menghapus rasa sakit, meningkatkan memori secara buatan, hingga menjanjikan keabadian digital melalui mind uploading. Secara teknis, pintu masuk bagi invasi ini adalah Brain Computer Interface atau BCI. Teknologi seperti Neuralink sedang merancang jembatan antara neuron biologis dan sirkuit silikon.
Di bawah hegemoni Dajjal, teknologi ini akan ditawarkan sebagai evolusi wajib. Ia menjanjikan akses instan ke seluruh informasi dunia dan kemampuan untuk berkomunikasi tanpa suara. Namun, di balik janji kemudahan itu, terdapat protokol peretasan kesadaran. Dajjal ingin menginstal kernel sistem operasinya langsung ke dalam otak Anda. Jika jantung atau Al-Qalb adalah CPU spiritual yang seharusnya menerima sinyal dari ruh, maka Dajjal mencoba memasang noise frekuensi tinggi yang memutus koneksi tersebut, menggantinya dengan aliran data dari server pusatnya. Rasionalitas nubuah tentang Dajjal yang mampu memperlihatkan visualisasi orang mati atau mukjizat palsu menjadi sangat logis jika setiap manusia telah memiliki implan saraf. Dajjal tidak perlu mengubah realitas fisik. Ia cukup meretas korteks visual dan auditori Anda untuk menampilkan apapun yang ia inginkan. Inilah penjara tanpa dinding yang sesungguhnya, sebuah simulasi batin yang dikendalikan oleh algoritma tunggal. Investigasi kita menyentuh aspek kedaulatan ruh. Para ilmuwan transhumanis menganggap bahwa kesadaran hanyalah akumulasi data dari interaksi neuron. Mereka percaya bahwa aku bisa dipindahkan ke dalam mesin. Namun, teologi Islam menegaskan bahwa ruh adalah entitas murni dari alam al-amr yang tidak bisa diduplikasi oleh kabel. Dajjal mencoba menipu manusia agar percaya bahwa materi dan teknologi bisa menggantikan peran Tuhan dalam memberikan kehidupan abadi. Ia menawarkan kekekalan materi sebagai ganti dari kekekalan ruhani. Ini adalah transaksi yang paling merugikan dalam sejarah peradaban. Mengapa hal ini menjadi ujian yang paling menyesatkan? Karena sistem Dajjal akan memonitor emosi dan niat Anda secara real-time melalui data biometrik saraf. Ketidakpatuhan bukan lagi hanya dalam tindakan, tapi dalam impuls pikiran. Hanya mereka yang memiliki benteng takwa yang sangat kuat, yang frekuensi hatinya tetap bergetar pada nada tauhid, yang sistem sarafnya akan menolak sinkronisasi dengan kode-kode Dajjal. Investigasi kita menyimpulkan bahwa perlawanan terbaik bukanlah dengan menghancurkan perangkat keras, melainkan dengan memperkuat sistem operasi fitrah yang telah Allah instal di dalam batin kita. Di bagian ini kita sampai pada konklusi bahwa peretasan kesadaran adalah upaya Dajjal untuk menjadikan manusia sebagai robot biologis. Ia ingin menghapus sisi manusiawi yang memiliki kebebasan memilih dan menggantinya dengan kepatuhan algoritma. Memahami bahaya transhumanisme ini membuat kita sadar bahwa kedaulatan atas pikiran kita adalah harga mati. Kita harus menjaga antena batin kita agar tetap bersih dari interferensi sirkuit tirani. Mari kita selami bagaimana algoritma perpecahan di media sosial saat ini sebenarnya sedang menyiapkan infrastruktur bagi polarisasi massal ini. Dalam investigasi Cyber Fitnah, algoritma perpecahan global. Perang akhir zaman tidak dimulai dengan ledakan nuklir di Cakrawala, melainkan dengan denting notifikasi di saku Anda. Investigasi Talabul Ilmi menemukan sebuah kaitan yang mengerikan antara nubuah tentang fitnah yang merasuk ke setiap rumah dengan cara kerja algoritma media sosial saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang masa di mana fitnah akan datang bergelombang seperti potongan malam yang gelap. Di abad ke-21, gelombang ini berbentuk algoritma rekomendasi, sebuah mesin cerdas yang diprogram untuk memanen emosi manusia demi keuntungan iklan, namun tanpa sadar sedang menghancurkan kohesi sosial umat manusia. Secara teknis, kita hidup di dalam echo chambers atau ruang gema digital. Algoritma mempelajari setiap klik, setiap durasi tontonan, dan setiap kemarahan Anda. Ia kemudian menyajikan realitas yang hanya selaras dengan bias Anda sendiri sambil menyembunyikan kebenaran dari pihak lain. Hasilnya adalah polarisasi radikal. Kita tidak lagi hidup di satu bumi yang sama, kita hidup di miliaran realitas simulasi yang berbeda-beda. Di bawah hegemoni Cyber Dajjal, teknologi ini digunakan untuk menciptakan kebencian sistemik antara kelompok, bangsa, dan agama. Dajjal adalah master dari strategi divide and conquer yang dilakukan melalui manipulasi data saraf. Rasionalitas nubuah tentang Dajjal yang mampu berjalan di antara dua orang dan memisahkan mereka menjadi sangat nyata jika kita melihat bagaimana platform digital merusak struktur keluarga dan komunitas. Fitnah ini bersifat omnipresent, ia ada di mana-mana secara simultan. Investigasi kita menyentuh aspek ekonomi atensi. Dajjal memanfaatkan kerentanan psikologis manusia yang haus akan validasi dan dopamin. Ia menciptakan keriuhan informasi sehingga suara kebenaran yang tenang menjadi tenggelam.
Ketika manusia sudah tidak lagi mampu mendengarkan satu sama lain dan ketika kebencian telah menjadi identitas digital, maka dunia telah siap untuk menerima solusi tunggal yang ditawarkan oleh sang manipulator. Mari kita bedah fenomena disinformasi terstruktur. Dajjal akan menggunakan pasukan bot dan AI untuk membanjiri ruang cyber dengan narasi yang bertentangan secara ekstrim. Ia menciptakan kekacauan informasi agar manusia merasa lelah secara mental dan akhirnya menyerah pada otoritas manapun yang menjanjikan ketertiban. Dalam bahasa eskatologi, ini adalah kondisi al-haraj, kekacauan dan pembunuhan yang membingungkan, di mana pembunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh dan yang terbunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh. Cyber Dajjal mengunci nalar manusia dalam siklus amarah digital yang tidak pernah berhenti. Mengapa sistem ini begitu sulit dilawan? Karena ia menyerang melalui jalur kesenangan. Kita secara sukarela menyerahkan data batin kita kepada algoritma setiap hari. Namun, bagi para penuntut ilmu yang memiliki literasi malakut, mereka melihat pola di balik piksel. Mereka menyadari bahwa media sosial hanyalah laboratorium untuk menguji ketahanan batin mereka. Mereka menggunakan protokol surah Al-Hujurat, Tabayun, atau verifikasi data sebagai firewall utama. Mereka menolak menjadi pion dalam permainan catur Dajjal dan memilih untuk menjaga frekuensi kasih sayang dan persatuan di tengah badai kebencian. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa cyber fitnah adalah infrastruktur psikologis bagi tirani Dajjal. Ia ingin kita saling membenci agar ia bisa muncul sebagai penyelamat yang menyatukan. Memahami manipulasi algoritma ini adalah langkah awal untuk merebut kembali kedaulatan pikiran kita. Kita harus berani disconnect dari kebencian digital untuk bisa connect dengan kebenaran hakiki. Mari kita selami wilayah yang secara teknis tidak bisa ditembus oleh virus informasi ini dalam investigasi Firewall Malakut, Misteri Mekah dan Madinah. Bayangkan sebuah virus komputer yang telah menginfeksi setiap perangkat di seluruh planet, mengubah fungsi dasar sistem dan mengunci akses pengguna aslinya. Namun di tengah pandemi cyber global tersebut, terdapat 2 unit server pusat yang tetap bersih, tidak tersentuh dan memancarkan sinyal stabilitas yang tak tergoyahkan. Investigasi Tolabul Ilmi menemukan bahwa dalam peta eskatologi akhir zaman, Mekah dan Madinah berfungsi sebagai analog sanctuaries atau suaka analog di tengah badai digital. Nubuwah menyatakan dengan sangat teknis bahwa Dajjal akan mendatangi setiap jengkal tanah di bumi, namun langkahnya akan terhenti secara paksa di perbatasan 2 kota suci ini. Mengapa sistem Dajjal gagal menembus wilayah ini? Secara rasional, kita bisa melihat Mekah dan Madinah sebagai sacred data nodes yang dilindungi oleh firewall Malakut. Nubuwah menggambarkan bahwa di setiap gerbang kota tersebut terdapat barisan malaikat yang menghunus pedang. Dalam kacamata cyber metafisika, pedang ini adalah simbol dari interupsi frekuensi. Malaikat yang merupakan entitas energi murni, Nur, bertindak sebagai active sentry nodes yang menjaga agar spektrum energi rendah dan manipulatif milik Dajjal tidak bisa masuk. Ada sebuah dead zone bagi teknologi penyesatan di sini, sebuah wilayah di mana augmented reality Dajjal akan mengalami crash dan kehilangan daya rendernya. Investigasi kita menyentuh fenomena imunitas geometris. Struktur Ka'bah di Mekah dan keberadaan makam Rasulullah SAW di Madinah menciptakan apa yang disebut para peneliti esoteris sebagai vortex energi positif. Secara teknis, wilayah ini memiliki enkripsi frekuensi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang membawa private key berupa keimanan yang murni. Dajjal sebagai administrator sistem yang korup tidak memiliki hak akses, access denied, karena baris kodenya bertentangan secara diametral dengan source code kesucian wilayah tersebut. Ia mencoba mendekat, namun sistem sarafnya akan mengalami penolakan elektromagnetik yang hebat setiap kali ia menyentuh radius luar 2 kota ini. Rasionalitas nubuwah juga menjelaskan bahwa Dajjal akan berdiri di Sobkhoh atau tanah garam di luar Madinah, dan Madinah akan bergetar 3 kali untuk mengeluarkan orang-orang munafik dari dalamnya. Ini adalah proses data shifting atau pembersihan data secara paksa. Madinah bertindak sebagai filter yang sangat sensitif. Ia tidak mengizinkan adanya bug atau malware kemunafikan di dalam sistemnya saat konfrontasi akhir terjadi. Orang-orang yang memiliki resonansi dengan Dajjal akan secara otomatis terpental keluar dari sistem perlindungan kota, meninggalkan hanya unit-unit kesadaran yang benar-benar sinkron dengan frekuensi malakut. Mekah dan Madinah adalah bukti bahwa sang arsitek agung menyediakan offline mode bagi mereka yang ingin menyelamatkan jiwanya. Di saat Dajjal menguasai seluruh jaringan internet, satelit, dan ekonomi global, 2 kota ini menjadi terminal bagi jaringan wahyu terputus. Di sini, manipulasi persepsi tidak berfungsi. Manusia kembali pada hakikatnya yang telanjang di hadapan Tuhan tanpa intervensi algoritma satu mata.
Ini adalah pusat komando bagi Al-Mahdi dan pasukannya untuk mengumpulkan kekuatan sisa sebelum serangan balik terakhir. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa firewall Malakut adalah jaminan keamanan terakhir bagi umat manusia. Ia mengingatkan kita bahwa sekuat apapun teknologi penyesatan manusia, ada wilayah-wilayah kedaulatan Tuhan yang bersifat unhackable, tak dapat diretas. Memahami perlindungan Mekah dan Madinah membuat kita sadar bahwa solusi akhir bukanlah dengan bersembunyi di balik teknologi, melainkan dengan masuk ke dalam frekuensi kesucian. Mari kita selami bagaimana strategi perlawanan Al-Mahdi dibangun di atas nalar yang berbeda dengan sistem Dajjal dalam investigasi Imam Mahdi versus The Machine, nalar analog di era digital. Di puncak fitnah akhir zaman, dunia akan tampak seperti sebuah sirkuit raksasa yang tertutup, dengan AI yang memantau setiap denyut nadi dan algoritma yang memprediksi setiap langkah manusia. Secara matematis, perlawanan terhadap sistem Dajjal terlihat mustahil. Namun, investigasi Talabul Ilmi menemukan sebuah celah fatal dalam arsitektur digital tersebut. Sistem Dajjal adalah sistem yang terhubung, online, dan tergantung pada materi. Sementara itu, strategi Al-Mahdi, sang lisan Al-Gaib, adalah strategi kedaulatan analog. Beliau memimpin pasukannya untuk masuk ke dalam offline mode yang paling ekstrim, memutus ketergantungan pada infrastruktur cyber, dan kembali pada instrumen yang bersifat manual, murni, dan tidak terdeteksi oleh kecerdasan buatan. Mengapa pedang dan kuda kembali menjadi senjata utama di era cyber Dajjal? Secara teknis, ini adalah strategi imunitas frekuensi. Senjata modern yang berbasis sirkuit mikro sangat rentan terhadap pertasan dan electromagnetic pulse, EMP. Dajjal mampu mengambil kendali drone dan rudal lawan hanya dengan satu baris perintah kode. Namun, pedang baja dan raga manusia adalah teknologi analog yang tidak memiliki gerbang cyber, backdoor. Mereka bersifat cold hardware, benda dingin yang tidak memancarkan sinyal radio yang bisa diendus oleh satelit pengawas. Al-Mahdi menyadari bahwa untuk mengalahkan mesin, manusia harus kembali menjadi manusia seutuhnya. Rasionalitas batin dalam peperangan ini adalah fenomena sinkronalisasi kolbu. Jika pasukan Dajjal adalah sebuah hive mind yang digerakkan oleh instruksi server pusat, AI, maka pasukan Al-Mahdi adalah jaringan kesadaran yang terhubung melalui frekuensi yang lebih tinggi dari spektrum elektromagnetik, sebuah jalur komunikasi batin yang dalam nubuah disebut sebagai firasat mukmin. Investigasi kita menyimpulkan bahwa ini adalah enkripsi tingkat malakut. Sinyal niat dan koordinasi mereka tidak merambat melalui udara yang dipenuhi sensor, melainkan melalui dimensi batin yang suci, sehingga rencana serangan mereka selalu menjadi gaib bagi algoritma prediksi Dajjal. Investigasi kita terhadap momen-momen pertempuran menunjukkan bahwa pasukan Al-Mahdi menggunakan nalar forensik. Mereka dilatih untuk mengenali pikselisasi kepalsuan dalam setiap mukjizat sintetis Dajjal. Di saat dunia terhipnotis oleh proyeksi holografik surga yang indah, pasukan cahaya melihatnya sebagai distorsi energi yang korup. Ketajaman penglihatan ini bukan berasal dari mata biologis, melainkan dari pembersihan data batin, tazkiyatun nafs, yang membuat sistem saraf mereka menolak frekuensi penyesatan. Mereka adalah unit-unit pengganggu yang sengaja dibiarkan Allah untuk merusak kesempurnaan kontrol digital Dajjal. Gaya Dun sangat terasa dalam cara hidup mereka di padang pasir. Mereka hidup dengan sumber daya minimal, mandiri dari sistem ekonomi tunggal, dan bergerak dalam bayangan. Al-Mahdi berdiri sebagai pusat stabilitas analog. Beliau adalah sosok yang tidak memiliki jejak digital, namun memiliki otoritas moral yang sanggup menggetarkan atom-atom di sekitarnya. Beliau membuktikan bahwa satu jiwa yang merdeka dan terhubung dengan sang arsitek agung jauh lebih perkasa daripada 1 juta drone yang dikendalikan oleh algoritma tanpa ruh. Di bagian ini, kita sampai pada konklusi bahwa perlawanan terakhir bukanlah tentang adu canggih teknologi, melainkan tentang adu orisinalitas. Dajjal adalah puncak dari hal buatan, the artificial, sementara Al-Mahdi adalah puncak dari hal alami yang disucikan, the fitrah. Kita belajar bahwa teknologi bisa merantai raga, namun ia tidak akan pernah sanggup memenjarakan jiwa yang telah menemukan jalannya ke malakut.
Namun, di tengah kebuntuan antara nalar analog dan logika mesin ini, sistem dunia membutuhkan intervensi dari luar simulasi untuk melakukan terminasi total. Mari kita saksikan detik-detik intervensi realitas dasar dalam investigasi terminasi sistem, turunnya Al-Masih. Di saat dunia telah terseret ke titik nadir, di mana sistem cyber Dajjal telah mengunci setiap jengkal persepsi manusia dan pasukan Al-Mahdi terkepung dalam pertahanan terakhir di Damaskus, sebuah peristiwa di luar parameter simulasi akan terjadi. Investigasi Talabul Ilmi menemukan bahwa nubuah memberikan koordinat yang sangat presisi. Fajar menyingsing di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Langit akan terbelah bukan oleh proyektil perang, melainkan oleh kehadiran entitas yang telah diistirahatkan selama ribuan tahun di dimensi Malakut. Nabi Isa Al-Masih turun dengan tangan bertumpu pada sayap-sayap cahaya dua malaikat agung. Secara teknis, turunnya Isa Al-Masih adalah manual override dari realitas dasar. Jika Dajjal adalah administrator sistem yang korup yang menciptakan augmented reality palsu, maka Isa Al-Masih adalah utusan langsung dari sang pemilik server. Beliau membawa frekuensi yang begitu murni sehingga kehadirannya saja sudah merupakan senjata pemusnah bagi kepalsuan. Nubuah menyebutkan bahwa napas Nabi Isa mampu menjangkau sejauh mata memandang dan setiap individu yang membawa frekuensi kekufuran akan binasa hanya dengan menghirup aromanya. Secara rasional, ini adalah fenomena disolusi energi. Cahaya asli, nur, yang dibawa Isa memiliki intensitas yang begitu tinggi sehingga data korup Dajjal tidak sanggup bertahan dalam radius getarannya. Momen konfrontasi terakhir di gerbang Lud adalah puncak dari terminasi data. Begitu Dajjal melihat Isa Al-Masih, ia akan melumer seperti garam yang larut dalam air. Investigasi kita menyimpulkan bahwa ini adalah gambaran teknis tentang keruntuhan struktur informasi. Dajjal adalah eksistensi yang dibangun di atas kebohongan. Ketika ia berhadapan dengan kebenaran mutlak, al-haq, integritas atomik dari kefitnahannya hancur berantakan. Ia bukan hanya mati secara fisik, ia di-delayed dari sistem. Dengan hilangnya sang manipulator, selubung digital yang selama ini menutupi akal manusia akan tersingkap seketika. Penyatuan Al-Mahdi dan Isa Al-Masih di dalam masjid adalah simbol dari sinergi otoritas. Al-Mahdi sebagai pemimpin administratif bumi, the hardware administrator, menyerahkan kendali spiritual kepada Isa Al-Masih, the validator from base reality. Aliansi ini menandai berakhirnya era mata tunggal yang pincang dan dimulainya era dua mata yang sempurna, nalar materi dan nalar spiritual yang menyatu kembali. Isa Al-Masih akan mematahkan salib dan membunuh babi, yang secara filosofis berarti melakukan dekonstruksi terhadap simbolisme palsu dan pembersihan total terhadap segala bentuk distorsi agama yang telah lama menginfeksi nalar manusia. Dunia pasca terminasi ini akan mengalami optimalisasi global. Seluruh penderitaan, kelaparan, dan ketakutan yang diciptakan oleh sistem tirani akan diriset. Bumi akan mengeluarkan keberkahannya secara maksimal karena virus egoisme telah dicabut dari source code kemanusiaan. Ini adalah fase di mana simulasi dunia mencapai tujuan akhirnya, sebuah kondisi stabil di mana manusia hidup dalam keselarasan mutlak dengan hukum Tuhan, mempersiapkan diri sebelum program besar ini benar-benar diarsipkan menuju keabadian. Di bagian ini kita sampai pada konklusi bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh teknologi penyesatan secanggih apapun. Dajjal mungkin memiliki satelit dan AI, namun Isa Al-Masih membawa otoritas atas atom dan cahaya. Kita belajar bahwa perlindungan terbaik di era cyber ini adalah dengan memastikan bahwa identitas digital jiwa kita terdaftar dalam barisan mereka yang menunggu turunnya kebenaran. Mari kita tutup investigasi agung ini dengan merangkum seluruh pesan eskatologi ini menjadi navigasi hidup bagi batin kita dalam bagian penutup, warisan filosofis. Investigasi kita menembus kabut piksel dan manipulasi algoritma membawa kita pada satu muara kesadaran yang sangat fundamental, bahwa pertempuran akhir zaman bukanlah sekedar benturan fisik antar pasukan, melainkan perang frekuensi memperebutkan hakikat realitas. Kita telah menyaksikan bagaimana teknologi AI, deepfake, dan sistem pengawasan global sedang membangun infrastruktur bagi sebuah tirani yang nubuah sebut sebagai Dajjal, sebuah sistem yang sangat tajam dalam mengelola data materi namun buta total terhadap cahaya spiritual malakut.
Dajjal adalah puncak dari hal buatan, the artificial, yang mencoba menggantikan posisi hal asli, the fitrah. Filosofi cyber Dajjal mengajarkan kita tentang bahaya ketergantungan absolut. Saat kita menyerahkan seluruh kedaulatan hidup kita, mulai dari cara kita berpikir, bertransaksi, hingga merasakan emosi, kepada algoritma yang terpusat, kita sebenarnya sedang membangun jeruji penjara kita sendiri. Dajjal tidak memenangkan manusia dengan pedang di leher, melainkan dengan kenyamanan digital yang membius dan manipulasi kebutuhan perut. Ia adalah pengingat bagi akal sehat kita bahwa martabat manusia tidak terletak pada seberapa canggih implan sarafnya, melainkan pada seberapa merdeka jiwanya dalam mengakui kedaulatan sang arsitek agung. Lantas, apa arti investigasi cyber eskatologi ini bagi hidup Anda hari ini? Pertama, ia melahirkan kedaulatan fokus. Di tengah badai informasi dan cyber fitnah yang dirancang untuk memecah belah manusia, tugas utama kita adalah membangun firewall batin. Kita harus berhenti menjadi konsumen data yang pasif dan mulai menjadi auditor informasi yang kritis. Kita menjaga antena jantung kita agar tetap bersih dari gangguan frekuensi rendah ego dan syahwat, sehingga kita tetap mampu menangkap sinyal kebenaran yang dipancarkan dari dimensi malakut. Kedua, ia melahirkan martabat terhadap fitrah. Teknologi adalah pinjaman, namun ruh adalah esensi. Menyadari ambisi transhumanisme Dajjal membuat kita lebih menghargai keterbatasan biologis kita sebagai desain yang suci. Kita tidak butuh menjadi mesin untuk menjadi abadi, kita hanya butuh menjadi hamba yang tulus untuk mencapai keabadian yang sesungguhnya di realitas dasar. Kemenangan Al-Mahdi melalui strategi nalan analog membuktikan bahwa kekuatan batin yang terhubung dengan lait jauh lebih tak terduga daripada algoritma prediksi manapun. Ketiga, ia memberikan kepastian akan terminasi kepalsuan. Turunnya Al-Masih adalah jaminan bahwa simulasi penyesatan ini memiliki batas waktu. Kebohongan digital sepersempurna apapun akan melumer saat berhadapan dengan kebenaran mutlak. Pengetahuan ini adalah perisai agar kita tidak putus asa saat melihat kegelapan sistem tirani seolah menguasai ufuk. Kita tahu bahwa sang pemilik server sedang mengawasi dan ia telah mengirimkan protokol penyelamat yang tidak akan pernah bisa diretas oleh virus Dajjal. Sebagai penutup, biarlah investigasi cyber Dajjal ini menetap di dalam batin Anda sebagai alarm kesadaran. Jangan biarkan layar piksel dunia materi membutakan mata nalar Anda. Hiduplah sebagai musafir yang cerdas di dalam simulasi ini, yang menggunakan teknologi sebagai alat, namun tetap menjaga hatinya tertambat pada Arsy. Karena pada akhirnya, saat sesi dunia ini di-shutdown, yang akan terselamatkan bukanlah data aset digital Anda, melainkan integritas cahaya iman yang Anda bawa pulang. Teruslah mencari, teruslah meneliti, dan teruslah bertadabur. Sebab di setiap piksel pengetahuan yang bermanfaat, terdapat jejak jari sang arsitek agung yang menanti untuk ditemukan oleh hambanya yang berakal. Teruslah berjalan dalam cahaya ilmu dan berteduhlah di bawah naungan hikmah. Sampai jumpa di epos sejarah dan misteri sains berikutnya di Talabul Ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.